Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan pena, mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Sahabat pendengar, kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang semangat menuntut ilmu. Manusia adalah makhluk ciptaan yang paling baik dari sekian banyak makhluk ciptaan Allah di dunia ini, sehingga menjadi makhluk yang unik dan mempunyai kelebihan fundamental dengan yang lainnya. Sehingga tak berlebihan kiranya Nabi pun mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir dan mempunyai kepekaan perasaan yang sangat tinggi. Al-Quran banyak sekali kalau kita telusuri memuat atau berbicara tentang ilmu, maka kita akan menemukan isyarat-isyarat ilmu tersebut. Istilah ilmu menjadi penting karena disebutkan di dalam Al-Quran, dan dengan mempelajari Al-Quran, maka orang akan bisa berkesimpulan bahwa ilmu bukanlah sekedar pengetahuan, tetapi pengetahuan dengan kekuatan tertentu. Jika di ayat wahyu pertama turun kepada Rasulullah adalah perintah untuk membaca, sebagaimana telah dikutip di atas atau telah saya bacakan tadi pada mukaddimah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat 1. Setelah dinyatakan kepada manusia bahwa ia diciptakan dari segumpal darah, yang memberikan kesadaran hakiki bahwa tiada Tuhan selain Allah yang menciptakan juga pemurah, yang memberikan kesadaran etis. Diberitahukan juga melalui Rasulullah bahwa Tuhan memberikan ilmu kepada manusia melalui perantara pena sebagai media komunikasi di ayat 4 dan ayat 5 tadi. Sahabat pendengar yang berbahagia, selanjutnya dari wahyu tadi, wahyu pertama Al-Quran, diperoleh sinyal bahwa ada dua cara memperoleh dan pengembangan ilmu. Itu Allah mengajar dengan pena dan telah diketahui manusia, dan mengajar manusia tanpa pena yang belum diketahuinya. Cara pertama adalah mengajar dengan alat atau atas dasar usaha manusia. Dan cara kedua dengan mengajar tanpa alat dan tanpa usaha manusia, walaupun berbeda. Keduanya bersumber dari Allah SWT. Semboyan ilmu untuk ilmu tidak dikenal dan tidak dibenarkan oleh Islam. Apapun ilmunya, materi pembahasannya harus bismillahirrabbik, atau dengan kata lain harus bernilai rabbani. Sahabat pendengar yang berbahagia, muslimin, seyogyanya menghindari cara berpikir yang tidak menghasilkan manfaat, apalagi tidak memberikan hasil. Rasulullah pernah bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sahabat pendengar yang berbahagia, Al-Quran senantiasa memerintahkan manusia untuk berupaya melakukan penelitian kemampuan ilmunya dengan disertai nilai-nilai rabbani tertentu. Jangankan manusia biasa, Rasulullah SAW pun diperintahkan agar berusaha dan berdoa selalu ditambah pengetahuannya. Dari beberapa hal yang tadi kita sampaikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa Islam melalui petunjuk Al-Quran dan Sunnah sangatlah menghargai ilmu secara gamblang.
dapat kita tangkap tentu melalui pesan-pesan Al-Quran tentang penghargaan ilmu tersebut. Misalnya, pertama, manusia diangkat sebagai khalifah Allah dan dibedakan dari makhluk lain karena ilmunya. Yang kedua, karena hakikat manusia tidak terpisah dari kemampuannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, maka ilmu yang disertai iman adalah ukuran derajat manusia. Manusia ideal dalam Al-Quran adalah manusia yang mencapai ketinggian iman dan ilmu. Dalam surat 58 ayat 1. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dengan ilmu Allah dan hanya dapat direnungkan maknanya oleh karena yang berilmu itu. Yang keempat atau yang terakhir, Al-Quran memberikan isyarat bahwa menjadi pemimpin umat adalah harus memiliki pengetahuan atau ilmu. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita senantiasa bersemangat, termotivasi untuk senantiasa meningkatkan diri, meningkatkan ilmu pengetahuan kita untuk bekal kita hidup di dunia dan akhirat ini. Nasyri minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.